Oke, nah kamera udah nih. Nah mungkin pada waktu proses perekaman, prosesnya itu cukup lama. Dan mungkin kalau kita pakai tangan, lama-lama gemeteran nih. Gemeteran, lalu setelah gemeteran gambarnya pun hasilnya jadi buram atau ngeblur. Nah, ada beberapa alat yang bisa membuat gambar menjadi lebih stabil. Yang pertama nih, yang udah kalian tahu nih, kita geser dulu nih. Nah, apa nih teman-teman? Nah, mana ya? Nah, ini yang pertama adalah tripod. Bener banget. Nah, dengan tripod kita bisa membuat gambar itu lebih mulus gitu ketika bergerak seperti ini nih. Kita geser pelan-pelan, bisa kita geser pelan-pelan, atau geser lagi ke sana pelan-pelan. Nah, sehingga gambar yang kita hasilkan kalau bergerak itu akan lebih mulus. Kedua, dengan tripod kita bisa memberdirikan HP kita, jadi tidak perlu kita pegangin terus sampai gemeteran. Pegawai, cepet beres dulu bikin kontennya gitu. Itu mencegah seperti itu kita bisa menggunakan tripod. Nah, untuk tripod sendiri harganya cukup murah sekarang. Banyak tripod yang berkisaran 100.000, udah dapat nih yang mantep gitu ya. Nah, jika ingin lebih profesional lagi, kalian merasa tripod kurang profesional, ada yang namanya gimbal. Nah, ini bisa dilihat di gambar yang situ ya. Nah, gimbal ini berfungsi untuk menyetabilkan gambar. Jadi walaupun tangan kita goyang gini, goyang begini, tapi handphone kita tuh tetap pada posisinya gini terus diem, walaupun kita goyang-goyang. Nah, untuk gimbal sendiri harganya memang cukup mahal, berkisar sekitar hampir 1 jutaan. Nah, namun ya balik lagi kita bisa memanfaatkan tadi saatnya adalah tripod ini nih. Dengan tripod ini pun kita bisa memanfaatkan gambar supaya tetap nggak goyang-goyang ting lah gitu ya, nggak goyang-goyang amat gitu ya. Nah, jadi tidak harus membeli gimbal yang mahal. Mungkin kita bisa menabung perlahan-lahan sambil buat konten. Ketika uang cukup, kita bisa beli gimbal. Jadi gimbal ini fungsinya benar-benar sangat efektif dan bagus kalau bikin gambar. Misal kalau kita bikin gambar sambil berjalan ke pinggir atau ke pinggir sini gitu kan. Kalau pakai tangan kan pasti ada goyangan ke atas ke bawah gitu, sehingga gambarnya nggak stabil lah, kelihatannya kurang bagus gitu ya. Dibandingkan kita menggunakan gimbal. Kalau kita udah pakai gimbal, mau kita gerak gini juga, HP itu tetap diem gitu posisinya. Jadi kelihatannya kayak gambar tuh mulus-mulus aja gitu, stabil gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari gimbal. Nah, tadi kita udah berurusan semua sama yang berhubungan dengan gambar, betul kan? Tapi gimana dengan memperbaiki kualitas suara? Karena kita tadi udah tahu bahwa di studio perekaman pun bukan cuma gambar yang dilihat, suara pun penting. Nah, untuk suara ada 2 jenis mikrofon. Nah, mikrofon yang pertama adalah pin mic. Nah, pin mic ini sangat mudah. Biasanya pin mic ini yang diselipin di sini nih, atau di kerah baju tuh biasa diselipin di sini. Mic-nya kecil gitu ya. Tapi dengan mic kecil itu aja kita bisa membuat suara lebih baik untuk merekam suara sekitar. Biasanya dipakai buat wawancara tuh, kalau lagi wawancara di luar ruangan, nggak mungkin kan kita pakai kamera di sini, orangnya wawancara di sana, terus kalau teriak-teriak, "Woi, nama kamu siapa?" gitu kan, teriak-teriak nggak mungkin. Tapi kita pasti menggunakan pin mic yang ada di sini supaya tanpa suara yang keras pun suara kita terdengar jelas gitu. Yang kedua yang lebih baik dari pin mic adalah mic condenser nih, sudah saya punya. Nah, ini disebut mic condenser. Mic condenser ini bisa menangkap suara dengan lebih baik dan jelas dibandingkan dengan mic-mic yang lain nih, sudah saya gunakan juga nih, saya tes dulu. Iya. Nah, dengan mic condenser ini suara yang dihasilkan itu bisa lebih jernih. Terus juga bisa menangkap suara dengan baik. Cocok buat apa nih? Buat yang suka nyanyi ataupun mengambil suara, itu penting itu suaranya. Menggunakan mic condenser. Wah, mic condenser mahal? Tidak. Mic condenser ada kok dengan harga sekitar 100 ribuan nih. Bisa mendapatkan mic condenser yang cukuplah kualitasnya. Memang bila dibandingkan dengan mic condenser yang harganya sejutaan atau puluhan juta, ya pasti ada bedanya. Ada harga, ada kualitas yang kita tahu. Tapi cukuplah misalnya kalau kita memang nggak penting-penting amat suara, yang penting suaranya terdengar dengan jelas dan baik pakai mic condenser, dan bisa beli yang harganya 100 ribuan, ada kok, kalian harus mencari aja. Nah, mungkin sambil nabung, kita nanti kalau udah dapat konten udah banyak, sambil udah ada uangnya, kita bisa beli mic yang lebih baik lagi gitu. Oke, yang kelihatannya sepele tapi penting juga, apa tuh? Apa ya? Ya, itu adalah pencahayaan. Pencahayaan tuh ngaruh. Contoh, kalau gue memberikan cahaya nih, gue punya handphone, ada flashnya, gue beri cahaya dari bawah, maka gambarnya akan seperti ini. Lalu kalau kita memberi cahaya ke arah layar, kan terjadi seperti ini. Atau kita memberi cahaya dari samping, maka yang terbentuk adalah setengah hitam, nah lagi bercahaya ya. Atau dari atas, pencahayaannya seperti lampu.
Nah, jadi walaupun terlihat simpel, tapi pencahayaan itu cukup menentukan dalam pembuatan sebuah video. Nah, dalam pencahayaan ada dua jenis lampu lagi nih yang bisa kita bedakan. Yang pertama adalah lampu LED. Salah satunya mungkin yang sering kalian gunakan adalah ring light gitu ya. Ring light itu yang bulat itu tuh. Nah, itu ring light itu satunya lampu LED. Lampunya terang dan mudah dibawa kemana saja seperti yang kalian tahu. Yang kedua adalah lampu berdiri. Lampu berdiri ini cakupannya luas, tidak terlalu silau seperti lampu LED. Kalau lampu LED seperti ini dikematain, oh silau gitu ya. Kalau lampu berdiri tidak terlalu silau seperti itu, namun harganya cukup mahal bila dibandingkan dengan lampu LED. Nah, walaupun kelihatan sepele, gambar itu akan berpengaruh cukup besar kepada hasil video kita, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Berikutnya, untuk membuat sebuah video lebih menarik, biasanya kita ingin mengganti latar belakang. Untuk mengganti latar belakang, biasanya susah lah kalau kita mau langsung cari latar belakang yang baik, gitu, syutingnya tempat lain. Namun kita bisa mengakalinya dengan namanya adalah chroma key, gitu ya. Apa itu chroma key? Chroma key adalah kita bisa menggabungkan objek dengan sesuatu yang ada di belakangnya. Misal, seperti saya nih sekarang lagi menggunakan chroma key berwarna hijau, karena hijau adalah sebagai syarat atau standar warna chroma key-nya. Nah, nantinya saya bisa menggabungkan gambar saya yang sedang berbicara ini dengan latar belakang yang berbeda nih. Nah, seperti itu. Sehingga nantinya kalau kita ingin membuat latar belakangnya seperti perkebunan gitu ya, kita bisa memanfaatkan layar hijau ini, chroma key ini, nanti kita pas diedit, kita satukan dengan latar belakangnya perkebunan, seperti itu. Namun ada syaratnya pakai chroma key, yaitu warna latar kita yang kita gunakan, misalnya hijau, jangan sama kayak warna baju kita, gitu ya. Nanti kelihatan cuma kepalanya doang gitu ya. Jadi kita bedakan warna chroma key dengan warna baju yang kita gunakan, atau warna rambut kita gitu ya. Kan misalnya warnanya hitam gitu ya, rambut kita nanti hilang gitu ya, terganti dengan latar belakang. Jadi sesuaikan saja. Nah, chroma key ini berfungsi juga agar mendapatkan gambar yang lebih menarik atau video yang lebih menarik gitu ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, salah satu chroma key yang sering digunakan oleh para YouTuber sekarang itu namanya Elgato. Elgato itu mirip seperti misalnya screen pada proyektor tuh yang ditarik. Nah, biasanya ditarik dari bawah. Jadi ada belakangnya warna hijau gitu ya. Namun harganya sampai jutaan. Nah, balik lagi, kalau kita kreatif, kita bisa memanfaatkan barang yang ada sekitar. Misal, kita punya kasur berwarna hijau, kita tempelin di tembok. Atau kita beli kain hijau yang sesuai dengan standar hijau untuk chroma key gitu ya. Bisa kita beli kain, dan beli kain itu nggak semahal itu guys. Banyak kok di online shop itu yang menjual kain seharga cuma 6.000 perak gitu ya. Bisa kita beli kain, kita tempelin di tembok, atau kita punya gantungan, kita gantungin belakang kita untuk memanfaatkan efek chroma key ini. Seperti itu. Jadi tidak harus membeli yang mahal, asal kita kreatif teman-teman.